Masih sepi. P3H dari unsur penyuluh agama Islam ini dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sampai jumpa pada acara dan Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wala aiban illa satarta wala hajatan ahwaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina SOSI, tempat tanggal lahir Kota Agung 20 Mei 1986, Jabatan Penyuluh Agama Islam Non-PNS, Unit Kerja KUA Kecamatan Kedaton, Pendidikan S1 Fakultas Dakwah Yayan Raden Intan Lampung, nomor HP 0812 78 10 1056. Baik, beliau pada pagi hari ini akan sedikit menyampaikan materi ya, tepatnya pemberian motivasi ya, mungkin penyampaian pengalaman ya, bagaimana sih cara-cara pendampingan proses produk halal ini ya, kiat-kiatnya seperti apa. Nanti tadi sudah disampaikan bahwa memang ini beliau yang saya hormati Ibu Bunda Rosa selaku moderator, dan yang saya hormati semua peserta pelatihan peningkatan pendalaman pendamping proses produk halal atau P3H Kemenang Kota Bandar Lampung. Ini sebenarnya semuanya sudah senior-senior. Mohon izin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan baik dohir maupun batin, sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi di aula Kemenang Kota Bandar Lampung ini, yakni dalam rangka pelatihan pendalaman pendamping proses produk halal atau P3H Kemenang Kota Bandar Lampung. Selain pengalaman bagaimana cara membuat MIB. Nah, Bapak Ibu di sini semua, saya yakin pasti sudah bisa semua sebetulnya gitu, karena berhubung ini adalah amanah, jadi insya Allah di sini nanti kita belajar secara bersama-sama ya, Bapak Ibu. Intinya gini, tadi sudah disebut ya, nggak perlu perkenalan berarti. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kita selaku pendamping proses produk halal itu yang menjadi pedoman kita itu adalah Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 22 tahun 2023. Jadi yang menjadi pedoman kita sebagai pendamping itu adalah salah satunya itu bisa ini mungkin Mbak. Jadi ini pedoman kita, bekal. Ini berbagi pengalaman ya Bu. Jadi ini adalah bekal saya juga ketika saya ada di lapangan. Karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan lupa. Jadi saya kemana-mana bawa ini. Di sini ada semua peraturan juknis ada di sini. Itu apa termasuk produk, jenis produk yang bisa kita daftarkan sertifikat halal juga ada di sini, dan KBLI-nya juga ada di sini. Semuanya ada di sini. Termasuk kalau peraturan Kepala Badan nomor 22 tahun 2023 ini, itu dia ada perbedaan sedikit
daripada peraturan Kepala Badan nomor 33. Perbedaan di sini, ini dia kalau kedai bisa, kedai asalkan maksimal 10 produk. Jadi ada semua di dalam sini Bapak Ibu. Saya juga sebetulnya tidak hafal, masih perlu membuka ketika ada di lapangan. Jadi selain pada perbedaannya itu, dia ada KBLI-nya. Scroll Mbak ke bawah bisa. KBLI produk ada. Terus nah, dia ada KBLI-nya. Jadi misalnya susu dan analoginya. Nah, jadi ini makanan susu, ini KBLI-nya. Nah, jadi dia perbedaannya ada KBLI-nya. Jadi mempermudah kita untuk mendaftarkan pelaku usaha itu sertifikat halal. Jadi kita lihat dia masuk ke mana kata KBLI-nya. Nah, kayak lemak minyak itu ada KBLI-nya. Tuh. Tapi kalau yang peraturan Kepala Badan nomor 33 itu tidak ada, dia hanya jenis produk. Bedanya itu Bapak Ibu. Jenis produk yang bisa didaftarkan halal itu peraturan Kepala Badan nomor 33. Tapi yang lebih lengkap ini, yang nomor 22 ini. Jadi semua ada di situ. Nanti bisa Bapak Ibu print, dijilid seperti punya saya. Jadi saya begini, kalau ke lapangan saya bawa ini, dijilid seperti ini, atau nanti minta filenya sama Mbak Risa nanti ya, bisa. Jadi itu, ini modal kita sebagai pendamping, pedoman kita sebagai pendamping. Mungkin Bapak Ibu udah nggak asing sebetulnya, ini ada, pasti sering di-share oleh satgas-satgas halal, gitu. Jadi ini pertama, modal pertama kita, bahan kita, Bapak Ibu, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, ketika ini lagi-lagi berbagi pengalaman ya Bapak Ibu, bukan berarti saya mengajarkan atau saya Nabi kita Muhammad Sallallahu. Omsetnya berapa? Kalau dia omsetnya di bawah 500 juta, artinya dia bisa ikut daftar sertifikat halal gratis atau self-declare, sertifikat halal gratis. Tapi ketika dia omsetnya di atas 500 juta, dia masuk yang reguler atau prabayar. Jadi dia tidak masuk yang gratis. Itu kunci ketika kita berada di lapangan yang harus kita ingat, omsetnya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat produknya apa? Kalau produknya sesuai yang ada di dalam sini, artinya dia masuk ke sertifikat halal gratis. Kalau tidak sesuai berarti dia reguler. Caranya, olahan daging dan catering, rumah makan itu secara otomatis pasti tidak adalah bertujuan untuk mencapai yang 1 juta sertifikat halal untuk pelaku usaha. Jadi tujuan kita itu mengadakan pelatihan ini adalah kita mempunyai PR sama-sama bagaimana caranya untuk memenuhi kuota yang 1 juta pelaku usaha. Nah, kita Kemenak ini ada berapa? 20 aja per pendamping itu insya Allah terpenuhi. Jadi kita sama-sama punya PR ya Bu, Pak, termasuk saya setelah selesai acara ini gitu. Jadi mungkin kita langsung praktek aja, karena saya kalau banyak ngomong juga saya bingung juga apa yang mau diomongin, karena emang banyak praktek. Nah, Pak, Bu, mau tidak saya kasih trik ketika input ini bikin ngerut nggak Bu Jidat? Bikin pusing nggak? Bikin jenuh nggak? Mau tidak saya kasih trik biar kita happy, seru, dan dapat pelaku usaha banyak? Mau apa mau banget? Serius? Yuk kita berdiri dulu ya, biar kita happy ketika input atau owner. Yang kedua, foto KTP penyelia halal. Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab dari tingkat kehalalan produk tersebut. Jadi dia dunia akhirat. Sehingga orang non-muslim pun boleh mengajukan produknya untuk didaftarkan sertifikat halal, asalkan
penyelia halalnya itu beragama Islam. Siapapun boleh asalkan beragama Islam, itu penyelia. Kemudian kita pinta NIB, nomor induk berusaha. Setelah itu kita pinta email yang aktif, nomor WA yang aktif. Kemudian Tarik mah. Angkat kaki. Jangan Angkat kaki dua-duanya. Ya. Langsung baju.
mengatasi apa ya sikap-sikap pelaku usaha itu supaya kita bisa tetap semangat gitu, nggak putus asa gitu. Cuek, apalagi di awal-awal dulu sangat cuek banget. Jadi kita nih ujung-ujungnya jadi kayak sales. Nah, ya benar. Jadi kayak sales, jadi kayak pengemis, kayak kita yang butuh. Sebetulnya nanti di tahun 2024 mereka yang butuh kita. Gitu. Jadi intinya kita harus tanamkan dalam diri kita mau. Pokoknya kalau kita mau, kuncinya mau, pasti bisa. Kita pertama jelaskan kalau dia masih cuek, besok kita follow up lagi, kita jelaskan. Atau kita kasih yang peraturan kepala badan, atau video-video kepala BPJBH penjelasan terkait sertifikat halal nanti di tahun 2024 tuh ada sanksi, ada denda, bahkan disuruh bayar. Gitu. Kita sebagai pendamping itu intinya jangan down. Pokoknya tetap percaya diri, itu aja kuncinya. Dan kita tanamkan dalam diri kita. Karena saya ini pendamping dari UIN, kata saya gitu. Dia malah mamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang 7 pelaku usaha masih dalam proses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Sarifah. Untuk saat ini Yang sertifikat sudah ada? sudah 3 sertifikat, enggak sudah langsung ya. Oh iya. Oke. Lumayan 3 Bu ya. Ibu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi Mawati dari Kawan Kecamatan Sukarame. PU yang saya dapatkan baru 4 dan masih dalam proses verbal 4. Belum ada sertifikat yang satu pun. Belum Pak, untuk yang terbaru yang kita satu penyuluh untuk 20 itu belum terbit. Masih dalam proses. Ya. Iya, ke belakang. Terima kasih. Terus, apa Pak? Ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku usaha saya 13, satu pun belum ada yang SH, Pak. Oh gitu. Iya. Apa kendalanya Mbak Nur? Sudah input belum? Menuju sidang masih Pak, masih berproses Pak. Sampai kapan Mbak Nur targetkan itu? Gak jamin Pak, ini aja satu aja loadingnya lama. Tuh belum ganti-ganti tuh Pak. Oh iya. Salah satu kendala kami memang Pak, server yang pusat itu sulit untuk kita tembus, lama untuk prosesnya Pak. Pindahkan Pak mic-nya. Pak Nur, nanti dulu karena beliau ini PAI jadi harus saya tanya banyak ini ya, kecuali kalau bukan PAI ya. Dari 7 itu Pak Nur mau ditargetkan sampai berapa estimasi waktunya yang menurut dengan kendala kan yang tahu sendiri dan lain sebagainya sampai mau berapa pekan? Berapa? Secepatnya. Ya secepatnya itu harus diukur Mbak, seminggu 2 minggu dan ini Siap. kita catat ini. Kami Pak yang sekarang ini lagi sedang sibuk Pak, karena kita mau Yukom juga Pak. Banyak kendala yang Hukum apa? uji kompetensi kenaikan jenjang kepangkatan. Oh iya, kepegawaian lah ya. Ya. Ya, saya juga bisa melakukan pendekatan kepegawaian nanti ya. Nah, itu dia Pak yang ditunggu Pak. Kenapa nggak dari kemarin itu? Ya, oke terima kasih Mbak Elsie, Ustazah Elsie ini kemarin menyerahkan ke lapas ini. Ya silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kemenang beserta Bapak Kasubag, saya rasanya malu banget mau melaporkan karena harapan kami semua baik juga mencapai target 20. Tetapi memang Pak Kasubag ada beberapa kesibukan penyuluh selain kesibukan mengenai kedinasan, juga ada hal-hal lain yang tidak bisa kami pungkiri. Di samping juga masalah sinyal juga itu salah satunya, tetapi tidak menyurutkan semangat kami sebelumnya Pak Subag. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan stressing hari ini kami bersemangat lagi. Saya kira begitu kawan-kawan terkendala itu. Saya baru mungkin submit itu 2 Pak Subag. Kalau pelaku usaha insya Allah sudah mencukupi, terus NIB sudah 3, dan semuanya masih dalam, yang lainnya masih dalam proses. Jadi sudah ada yang submit 2, NIB 3, yang lainnya belum dieksekusi, tapi sudah ada pelaku usahanya. Saya pikir mencari pelaku usaha itu tidaklah sulit Pak Subag. Cuma tahap eksekusi itulah yang kami ada beberapa kendala. Apalagi ketika pembuatan NIB itu kayak saya ini yang sudah berumur, suka agak stres, suka kaget-kaget, khawatir. Itu kan begitu buat NIB itu kan hanya berapa detik harus langsung. Nah, kami terkendala di situ, ada takut sehingga gagal ulang lagi, ada takut sehingga gagal ulang lagi, dan itu juga jadi bahan stressing buat kami gitu. Stres juga kami kalau udah menghadapi buat NIB itu karena hal-hal seperti itu mungkin terkendala. Tidak ada sedikit pun untuk niat memperlambat atau tidak mengerjakan, enggak buat Kasubag. Saya rasa kami PAIM dan PAIMnya juga semua semangat. Insya Allah dengan acara hari ini akan meningkatkan kinerja kami semua. Mungkin hari ini saya laporan sekalian kemarin menyerahkan sertifikat ke LP Pak Kemenang. Sebetulnya Pak Kalapas mengharapkan sekali kehadiran Pak Kemenang dan jajarannya, sehingga sebetulnya mereka sudah menyiapkan acara. Kalau memang ketika itu ada Pak Kemenang atau dari Kemenang ini bisa datang ke sana, dan Pak Kalapas berpesan suatu saat kami berharap Pak Kemenang bisa hadir di sana. Ada kerjasama dengan Kalapas, itu pesan beliau. Mengenai sertifikat, kalau yang lalu-lalu sudah beres semua Pak Kasubag. Jadi sertifikat kami semua sudah terbit, yang kegiatan sebelum itu sudah terbit semua, sudah diserahkan semua. Ini yang baru ini target 20 sedang dalam proses. Tapi memang saya punya kendala kepada rekan-rekan pilot, agak terkendala. Saya bingung juga harus mengatakan apa. Saya sudah kemukakan kepada mereka bahwa ini program kita, ini bagian dari tugas penyuluh. Tetapi masih ada 1-2 yang mungkin agak, saya agak kurang respon akan hal ini. Saya pikir itu juga perlu di-stressing. Begitu aja Pak Kasubag laporan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang belum terjadi sertifikatnya. Terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Termasuk KPLI produk ada di sini, nah kan lebih gampang. Nggak harus bikin NIB dulu. NIB-nya bisa besok, lusa, atau kapan-kapan, tapi harus kita buatkan. Atau kita minta tolong pelaku usaha yang buat di RB Balam gitu. Di RB Balam itu kan ada NIB gratis setiap hari Rabu di dekat kantor PLN. Itu produknya ditarik. Kalau dia masih ada di pasaran, ditarik. Kalau dia masih diedarkan, akan kena sanksi. Sanksinya bisa sanksi denda, tapi juga bisa sanksi pidana dan seterusnya seperti itu. Kan kasihan. Nah, kalau sudah produk kita yang ditarik, maka produk-produk itu produk luar negeri nanti yang masuk. Kok produk luar negeri yang masuk? Karena produk luar negeri itu rata-rata yang masuk ke kita, ini sudah. Kita semua yang hadir di sini pada siang hari ini, untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Haji Makmur MHD disilakan. Kita update. Saya nggak tahu untuk Kota Bandar Lampung ya, karena di update kemarin itu 8. Ya udah skala besar yang tadi yang 500 juta ke atas. Kita kan UMK, jadi kita pilih yang kiri. Nah ini klik Pak. Ya usaha kecil. Nah ya klik.
Agak keras mulutnya. Lanjut. Ya, klik. 2 kali, Pak. 7. Kosongnya 3 kali. 1. لو كان بيننا حبيب لدنا كسوى الكريم من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه نفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاء يا مجيب Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. You're the only one I turn to, Lord. I know Your promise is true. Every step